Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir batin, dan dijaga iman serta hati kita sampai akhir hayat. Amin. Sahabat relung jiwa, pernahkah kita merenung apa yang akan menolong kita ketika jasad sudah dikebumikan, ketika teman dan keluarga pulang, dan kita hanya sendiri menghadapi alam kubur? Tahukah sahabat, ada satu surah dalam Al-Quran yang Rasulullah sebut sebagai penyelamat dari siksa kubur. Surah itu adalah surah Al-Mulk. Mengapa Allah menjadikan surah ini sebagai pelindung? Apa rahasia besar di balik 30 ayat ini? Mari kita kupas bersama. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa sahabat, dukung terus channel Relung Jiwa dengan menekan tombol like, share, dan subscribe, agar semakin banyak saudara kita yang bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Surah Al-Mulk adalah surah ke-67 dalam Al-Quran. Berisi 30 ayat, diturunkan di Mekah, Makkiyah. Nama lain, Tabarakalladzi biyadihil mulk, berkah Allah yang memiliki kekuasaan. Kandungan utama surah Al-Mulk: 1. Tauhid dan kekuasaan Allah. Sahabat relung jiwa, ayat-ayat dalam surah Al-Mulk membuka mata kita bahwa hanya Allah lah pemilik segala kekuasaan. Segala sesuatu di langit dan di bumi berada dalam genggamannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak, bernapas, atau hidup tanpa izin Allah. Bayangkan, dari denyut jantung kita, detak jam kehidupan, hingga peredaran planet dan bintang, semuanya diatur dengan sangat teliti oleh Allah. Surah ini seakan mengingatkan, hei manusia, jangan sombong dengan kekuatanmu yang kecil, ingat Allah lah Raja yang sebenarnya. Maka kandungan tauhid dalam surah Al-Mulk mengajak kita untuk selalu menyandarkan hidup hanya kepada Allah. Jika kita punya masalah, kembali kepadanya. Jika kita punya nikmat, bersyukur kepadanya. Dan kalau kita merasa takut, ingatlah Allah yang Maha Kuasa akan melindungi. 2. Peringatan tentang akhirat. Sahabat, surah Al-Mulk juga memberikan peringatan yang sangat mendalam tentang akhirat. Dunia ini bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah ladang ujian, tempat sementara, sedangkan kehidupan yang sejati ada setelah mati. Alam kubur bukan akhir perjalanan. Justru disitulah awal dimulainya kehidupan yang abadi. Rasulullah pernah bersabda, kubur itu adalah awal dari perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat di dalamnya, maka setelahnya ia akan lebih mudah. Namun jika seseorang celaka di dalamnya, maka setelahnya ia akan lebih sulit. Melalui surah Al-Mulk, Allah mengingatkan bahwa hanya orang-orang beriman yang akan merasakan ketenangan. Sementara orang-orang yang menolak kebenaran akan menghadapi azab yang pedih. Peringatan ini membuat kita sadar, jangan terlalu mengejar dunia sampai melupakan persiapan untuk akhirat. Rumah, harta, jabatan, semua akan ditinggalkan. Yang menemani kita hanyalah amal baik yang ikhlas karena Allah. 3. Pengajaran tentang ilmu renungan alam. Sahabat relung jiwa, salah satu cara Allah mendidik manusia dalam surah Al-Mulk adalah dengan mengajak kita merenungi ciptaannya. Perhatikanlah langit. Begitu tinggi, luas, tanpa tiang, tanpa retakan sedikit pun. Itu semua menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah. Perhatikanlah bumi. Tempat kita berpijak, mengeluarkan tumbuhan, air, dan segala kebutuhan hidup. Perhatikan pula burung yang terbang di udara. Siapa yang membuat sayapnya mampu menahan tubuhnya di angkasa? Tidak lain adalah Allah yang Maha Pengatur. Semua ciptaan ini bukan untuk main-main. Ada pesan besar, agar manusia sadar dan tunduk kepada Allah. Orang yang berilmu sejati bukan hanya yang menguasai buku atau teknologi, tetapi yang mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam alam semesta, lalu hatinya semakin takut dan tunduk kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Mulk ayat 19, apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya,
di udara, selain yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Maka kandungan ini mendidik kita untuk tidak lalai. Jangan hanya memandang alam sebagai pemandangan indah, tapi lihatlah sebagai tanda kekuasaan Allah yang mengajarkan kebesaran dan kasih sayangnya. Kesimpulan kandungan Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mengajarkan kita 3 hal besar. Tauhid, hanya Allah yang menguasai segalanya. Akhirat, dunia sementara, akhiratlah tujuan abadi. Renungan alam. Setiap ciptaan Allah adalah tanda kebesarannya. Jika 3 hal ini meresap dalam hati, maka hidup kita akan lebih tenang, lebih terarah, dan tidak mudah tergoda oleh tipu daya dunia. Keutamaan membaca Surah Al-Mulk. 1. Pelindung dari siksa kubur. Sahabat relung jiwa. Salah satu keutamaan terbesar dari Surah Al-Mulk adalah bahwa ia menjadi pelindung dari siksa kubur. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad, sesungguhnya ada surah dalam Al-Quran yang berjumlah 30 ayat. Surah itu memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hingga diampuni dosanya, yaitu surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Bayangkan ketika seseorang sudah dikebumikan dan tinggal sendirian dalam kegelapan. Disitulah datang pertanyaan malaikat, hisab, dan rasa takut yang luar biasa. Namun bagi orang yang membiasakan diri membaca surah Al-Mulk, surah ini akan hadir sebagai pembela dan pelindungnya. Seperti tameng yang menjaga kita dari bahaya, surah Al-Mulk menjadi cahaya dan penghalang dari siksa. Betapa besar kasih sayang Allah memberikan kita surah pendek yang bisa kita baca setiap malam sebagai bekal untuk alam kubur. 2. Syafaat di hari kiamat. Tidak hanya di alam kubur, surah Al-Mulk juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Rasulullah bersabda bahwa surah Al-Mulk akan datang menemui Allah dan memohon agar orang yang selalu membacanya diberi ampunan dan dimasukkan ke surga. Bayangkan suasana hari kiamat, ketika manusia berbondong-bondong menunggu keputusan Allah. Matahari sangat dekat, panas membakar, dan semua orang sibuk dengan nasibnya sendiri. Saat itulah surah Al-Mulk datang sebagai pembela, seakan berkata, "Ya Allah, dia dulu selalu membaca aku setiap malam. Ampunilah dia, rahmatilah dia." Sungguh luar biasa, sebuah surah dengan 30 ayat mampu menjadi sahabat setia kita di akhirat kelak. 3. Amalan sunnah malam. Sahabat para ulama menyebutkan bahwa membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur termasuk sunnah yang dianjurkan. Imam An-Nawawi dalam kitabnya menegaskan bahwa hal ini adalah kebiasaan Rasulullah. Bayangkan sebelum tidur kita biasanya membuka ponsel, menonton atau berbincang-bincang. Mengapa tidak kita biasakan menutup hari dengan membaca surah Al-Mulk? Selain menjadi ibadah, hal ini juga membawa ketenangan hati, menenangkan pikiran, dan membuat tidur kita lebih berkah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, membaca surah Al-Mulk sebelum tidur itu bagaikan asuransi spiritual. Ia melindungi tidur kita, menjaga kita sepanjang malam, dan jika ajal menjemput dalam tidur, insya Allah kita dalam keadaan membawa amalan yang mulia. Kesimpulan keutamaan surah Al-Mulk. 1. Di kubur ia menjadi pelindung dari azab. 2. Di hari kiamat ia menjadi pembela yang memohonkan ampunan. 3. Di dunia ia menjadi sunnah malam yang menenangkan jiwa dan mendatangkan pahala. Sungguh Allah memberi kita jalan mudah menuju keselamatan. Hanya dengan 30 ayat surah Al-Mulk, kita bisa mendapatkan perlindungan dunia, kubur, hingga akhirat. Jadi sahabat relung jiwa, mari kita biasakan membaca surah Al-Mulk setiap malam. Tidak lama, hanya butuh sekitar 5 hingga 10 menit. Tapi pahalanya tidak ternilai karena ia bisa menjadi penyelamat kita ketika tidak ada lagi yang mampu menolong. Sahabat relung jiwa, banyak atsar, riwayat dari para ulama dan sahabat yang menceritakan betapa surah Al-Mulk benar-benar menjadi teman sejati bagi orang-orang yang membacanya dengan istiqamah. Dikisahkan, ada seseorang yang selalu membaca surah Al-Mulk sebelum ia tidur.
Hal ini sudah menjadi kebiasaan harian, sampai-sampai tidak pernah ia tinggalkan meski sedang sibuk atau lelah. Ketika orang itu wafat dan dikebumikan, para sahabat mendengar kabar bahwa surah Al-Mulk hadir menemaninya di alam kubur. Surah ini datang sebagai pembela, sebagai tameng, dan sebagai cahaya yang menyinari kuburnya. Bayangkanlah sahabat, bagaimana kondisi kubur itu. Kubur bukanlah tempat tidur yang empuk, bukan kamar yang nyaman dengan cahaya lampu. Kubur adalah tempat gelap, sempit, penuh tekanan. Di sana malaikat mungkar dan nakir akan datang menguji iman seseorang dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang beriman, Allah akan memudahkan jawabannya. Namun bagi yang lalai, lidahnya keluh, hatinya gelisah, dan kuburnya menjadi sempit hingga tulang rusuk saling bertemu. Di saat yang menakutkan itulah surah Al-Mulk hadir membawa cahaya. Ia menjadi pembela yang berkata, "Ya Allah, hamba-Mu ini selalu membaca aku setiap malam. Jangan siksa dia, ampunilah dia." Maka Allah jadikan kubur orang itu luas, terang, dan penuh ketenangan. Coba bayangkan sahabat relung jiwa, jika kita tidur setiap malam dengan membawa surah Al-Mulk. Saat mata kita terpejam, kita tidak tahu apakah besok masih bangun atau justru ajal menjemput. Jika kita wafat, surah Al-Mulk menjadi teman pertama yang menyambut. Jika kita hidup, surah Al-Mulk tetap meninggalkan pahala dan keberkahan. Bukankah ini keuntungan besar? Kita tidak akan pernah rugi dengan 10 menit membaca 30 ayat. Hikmah dari kisah ini, satu, istiqamah kecil lebih besar nilainya daripada amal besar yang jarang dilakukan. Orang yang membaca surah Al-Mulk setiap malam mendapat jaminan perlindungan, meski hanya butuh waktu sebentar. 2. Kubur bukan akhir tapi awal perjalanan. Membaca surah Al-Mulk adalah bekal agar awal perjalanan kita penuh cahaya. 3. Al-Quran adalah sahabat sejati. Teman, keluarga, harta, dan jabatan semua akan meninggalkan kita. Hanya amal ibadah, khususnya Al-Quran, yang akan setia menemani. Maka sahabat relung jiwa, jangan anggap remeh amalan ringan ini. Surah Al-Mulk adalah hadiah besar dari Allah. Bacalah sebelum tidur, tanamkan dalam hati, dan ajarkan kepada anak-anak serta keluarga kita. Karena siapa tahu di hari terakhir kita di dunia, surah Al-Mulk lah yang akan menolong kita ketika tidak ada lagi yang bisa menolong. Cara mengamalkan surah Al-Mulk. Saran membacalah setiap malam khususnya sebelum tidur. 2. Jangan hanya dibaca tapi renungkan maknanya. 3. Ajak keluarga dan anak-anak membiasakan diri membaca surah ini. Surah Al-Mulk mengingatkan kita agar tidak terlena dengan dunia, memberi harapan, meski kita penuh dosa masih ada pintu ampunan, menjadi motivasi untuk menjaga salat, zikir, dan tilawah. Sahabat relung jiwa, betapa luar biasanya karunia Allah. Hanya dengan 30 ayat surah Al-Mulk, kita bisa mendapat cahaya, syafaat, dan perlindungan di alam kubur. Mari kita biasakan membaca setiap malam sebelum tidur, agar ketika ajal menjemput, kita tidak sendirian. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk istiqomah mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.